Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya di Dengan Atur Uang. Seperti biasa, saya akan kembali men-share beberapa pilihan saham saya di tanggal 21 November tahun 2023. Sebenarnya kalau kita mereview ini sebenarnya bukan lagi saham-saham baru ya, tapi saham-saham lama yang sudah berulang kali saya mention di beberapa video sebelumnya. Jadi nanti juga ada sih beberapa saham-saham baru yang baru masuk, tapi sebagian saya tetap juga memperhatikan beberapa saham-saham lama yang sudah masuk dalam area buy saya. Baik, sebelum kita lihat review yang pertama ya, kita lihat dulu bagaimana kondisi IHSG hasil penutupan pada hari Senin tanggal 20 November 2023. Ini kalau kita lihat secara grafik, secara teknikal ya, bahwa dia menutup positif lagi ya. Jadi dia memulai hari Senin dengan hari yang bagus ya, dengan positif, menutup kembali bertahan di area MA 60 dan juga di MA 5-nya. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa jika ini terus bertahan, maka target pertama untuk IHSG itu akan mengetes di resisten yang pertama adalah di level 7030 7030-an. Itu adalah resisten pertamanya. Nah, kalau kita lihat untuk harga saham kemarin itu dia menutup di level 6.094. Artinya ada, kalau kita targetnya di 7.030, berarti kurang lebih gapnya 0,36 poin lagi ya, 0,036 poin lagi untuk menuju ke yang yang kita gitu. Nah, jadi ini kalau sudah di sini, ini biasanya akan jadi target TP bagi para investor jangka pendeknya gitu. Di sini ada TP di sini gitu. Di sini akan ada rawan koreksi ya. Nah itu. Jadi semoga hari ini juga masih tetap bertahan di level area positifnya untuk kembali rally mengetes di sini. Gitu. Itu untuk IHSG. Nah untuk saham-saham sendiri, untuk saham-saham pilihan saya sendiri, saya tetap konsen seperti yang tadi saya katakan, saya tetap konsen pada beberapa saham-saham yang blue chip, yang artinya yang sudah merupakan andalan saya di dalam portofolio yang keluar masuk ya sehari-harinya gitu. Jadi, tapi juga saya juga akan coba melihat beberapa saham yang hari ini menurut saya cukup menarik ya. Yang pertama adalah saham Maha ini. Saham Maha ini adalah saham yang baru IPO ya, jadi dia juga baru IPO seperti beberapa saham yang saya sudah rekomendasikan sebelumnya. Dia baru IPO sehingga nanti belum cukup banyak belum cukup banyak informasi yang kita bisa ambil dari saham ini. Nah, kenapa saya membeli saham ini ya, murni karena teknikal ya, karena harganya itu uh, ada pullback setelah setelah dia kemarin sempat ada koreksi dari sini, ada koreksi di sini. Levelnya ini jangka menengahnya untuk saham ini. Dia ada daerah supportnya di sini. Cukup lebar juga ya, di antara 200 sampai 210 ini. Dia ada di daerah situ dan dia ada pullback. Jadi ini saham full trading kalau buat saya pribadi. Jadi kenapa? Karena yang pertama secara fundamental saya belum dalami, yang kedua juga secara teknikal ini belum cukup data yang kita bisa ambil untuk saham-saham seperti ini. Nah, kalau kita lihat di keterangannya untuk saham ini dia adalah di papan mainboard ya, dia di mainboard, artinya dia di papan utama, kemudian dia adalah di distribusi batubara, sektor distribusi batubara, artinya dia transportasi. Secara finansial yang sekilas, ini karena dia baru IPO ya, jadi belum kelihatan. Kita coba di sini, kita lihat di sini mana ya, di income statementnya untuk Maha, dia punya ROE yang cukup menarik ya, ROE yang cukup menarik, ROE yang cukup menarik, DR-nya juga cukup rendah, tapi PBV yang agak tinggi ya, 2, dan demikian pula PER-nya 20,3. Untuk OPM-nya juga lumayan bagus ya, di angka 13,6, dan dia secara cash flow dia juga uh, ada cash ya, secara cash 621 miliar sekian. Tapi di sini kita perlu hati-hati, di sini ada
ada financing activity-nya itu ada dia tambahan 207 miliar untuk dari apa namanya dari hutang. Ya, meskipun dia di sini juga bagus ya, dipakai ada sekian miliar untuk dipakai untuk kegiatan investasi ya. Nanti kita coba akan lihat beberapa kondisi fundamental dari saham ini gitu. Tapi untuk kali ini saya maha untuk tetap full trading ya. Nah, bagaimana trading plan-nya untuk maha sendiri? Uh, saya akan masuk di maha ini, saya akan masuk di level seperti biasa. Untuk saham-saham yang modelnya begini, saya akan membitnya di level ini, di level 214 ya. Jadi jangan kejar atau enggak dulu 210 aja. Saya akan coba menawar di harga 210 untuk maha. Kemudian TP-nya berapa? TP-nya ya bisa sesuaikan dengan trading plan masing-masing. Jadi bisa di area sini, di area 230 atau enggak di area 240. Ya, jadi di area bagi teman-teman yang ingin TP di area segitu, ya berarti punya profitnya di 9,12% ya netnya. Kalau dapatnya segini. Tapi kalau misalkan ingin lebih cepat lagi ya, artinya tidak ingin hold lama-lama, bisa TP ya minimal satu tick karena dia cuma satu tick untuk bisa profit. Jadi bisa dijual 212, kemudian 214 pun sudah untung 1%, 1,5% net ya. Jadi itu trading plan untuk maha. Jangan kejar, jangan mengejar saham-saham model seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua yang akan saya uh, perhatikan ya pada hari ini adalah saham Arna. Ini juga saham lama ya. Jadi karena apa namanya saham cukup lama yang sebenarnya di portofolio. Bahkan saya pernah hari ini saya sudah memegang cukup lama, sudah hampir 2 tahun ada, tapi cuma sedikit ya, tidak sampai 10 jutaan di sini. Ya, di akun yang sekarang ini, akun yang Bigstone Mitra Investa ini itu cuma tidak sampai 10 jutaan di harga 800-an bahkan ya. Bahkan di akun sebelah saya punya harga dari harga 1000 di akun pribadi itu uh, apa namanya di harga 900-an, di harga lebih tinggi lagi. Nah, Arna ini saya tidak khawatir karena Arna ini adalah saham dividen ya. Dia rutin bagi dividen, dia merupakan salah satu perusahaan yang tidak pernah absen membagi dividen dalam 12 tahun terakhir. Itu kalau saya tidak salah ya. Itu perusahaan yang tidak pernah absen membagi dividen dalam 12 tahun terakhir. Dan secara fundamental ya untuk Arna ini secara fundamental memang kita lihat ya untuk equity income statement-nya itu memang ada sedikit koreksi dari yang tahun 2022 kemarin itu ada penurunan ya 1,8 triliun. Tapi paling tidak ini masih penurunan yang normal ya. Untuk income-nya juga ada penurunan yang cukup signifikan ya dari tahun kemarin, tahun 2022 yang tadinya 48 miliar income-nya sekarang cuma 352 miliar. Nah, secara valuasi juga cukup mahal sebenarnya ini. Karena ya, di PBV-nya 3 untuk yang sekarang dan PR-nya 11,1. Nah, wajar karena dia ada saham-saham income ya, saham-saham income. Nah, untuk Arna ini ya, kalau dengan harga sekarang ini, kalau kita lihat dividen yield-nya yang kemarin itu, ini menarik sebenarnya karena dia di harga sekarang itu memberikan dividen yield yang lebih tinggi. Nanti saya akan coba bahas sekilas untuk Arna ini ya, dividen berikut ya, atau dividen lain untuk Arna ini, saham-saham seperti ini. Ini justru kenapa kalau kita beli di harga-harga jauh sebelum jauh sebelum come date-nya untuk dividen, atau bahkan kalau kita beli di harga-harga jauh setelah dia koreksi tajam, ya ini kan tajam nih. Ini bisa ini setelah koreksi di sini nih, setelah dividen terap lah, dia akan koreksi tajam terus sampai ke bawah. Nah, itu kalau kita beli di sini dengan asumsi dividennya juga akan sama atau paling tidak katakanlah di bawah sedikit ya, karena tadi kita lihat net income-nya juga turun agak banyak ya. Ya, katakanlah dia akan sama, makanya kita di sini akan memberikan peluang yang lebih bagus untuk memperoleh dividen yield yang lebih tinggi. Itu jadi bagi para teman-teman pemburu dividen ini saham cocok ya untuk mulai dikoleksi di harga per hari ini. Nah, jadi untuk karena ini bukan cuma untuk buat trading tapi juga buat disimpan
Nah, saya rencana untuk karena saya sudah punya sebelumnya di harga cukup tinggi ya, saya akan untuk AVG down di sini. Untuk AVG down di sini di harga 705 ini ya. Nah, dia sudah ada pullback di harga 705 di harga aja. Saya ini untuk telepon saya di harga 700. Nah, jadi bagi teman-teman ya untuk Arna ini yang baru mau masuk silakan. Kalau bagi saya pribadi untuk Arna di layar 2 ini kan nanti kan jadi layar kedua ya. Jadi layar kedua nanti kalau saya ini down ini akan saya jadikan sebagai yang pertama untuk subsidi silang ya. Jadi kalau misalkan nanti tiba-tiba 700 ya, kemudian dia bisa take profit di sini, ini saya di harga 270, 270 ya, sehingga target saya untuk nangkep ini 270. Nah, ini maksudnya gini, kalau misalkan tiba-tiba setelah target saya tercapai, dia kemudian ada koreksi ke bawah, saya akan TP ini dan sebagian yang harga yang kemarin ya, yang saya miliki gitu. Itu maksudnya untuk Arna ini, untuk subsidi silang di Arna ini. Nah, kalau misalkan dengan harapan dia akan kembali turun lagi ke level ini, ke level sini. Jadi saya akan kembali. Kalau misalkan dia ke sini, saya akan beli lagi, ya seperti itu gitu. Karena menarik. Di level harga sekarang ini dia sangat menarik ya, karena dia menawarkan dividen yield yang cukup tinggi bagi para pemburu saham dividen. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah saham pilihan saya adalah SEMA. Jadi SEMA ini kalau kita lihat secara apa namanya uh, secara sekilas ya, itu dia punya PBV 1, ya, ya standar lah ya. Kemudian ROE-nya juga nggak terlalu bagus amat ya, seperti itu. Nah, jadi tapi dia menariknya adalah dia di level teknikalnya di level supportnya di area support ini jangka pendeknya ya. Jadi kemarin setelah dia sideways cukup panjang, dia kemudian dia apa namanya rally nih, rally. Dan sekarang di sideway-nya gitu. Jadi kalau ya bagi yang mau masuk di SEMA ini uh, apa namanya bisa ya secara teknikal. Jadi kita masuk di area sini di area 100 ya, jangan mengejar harga, sekali lagi jangan jangan kejar harga di saham-saham seperti ini. Nah, nanti take profitnya ya secukupnya aja. Jadi untuk SEMA saya akan trading plan adalah saya akan masuk di harga 100 rupiah bitnya. Kemudian untuk take profitnya saya ya 102 udah cukup, ini 1, sekian persennya. Jadi kalau Anda mau masuk di harga 100 untuk SEMA, kemudian take profitnya di berapa? Di sini, di area ini, di area di sini, tekan atau juga boleh di sini. Jadi kalau saya yang penting ya udah profit, saya bisa ambil di sini di 105, 108. Ya itu untuk SEMA. 102 juga cukup ya, 102, 105 udah dapat 3%-an, 6% netnya. Itu ya, itu beberapa saham pilihan saya untuk hari ini yang baru gitu maksudnya ya. Ada MAHA, ada SEMA, dan jangan lupa juga tetap perhatikan beberapa saham-saham pilihan saya yang sebelumnya yang sudah saya rekomendasikan seperti Java ini juga menarik ya, kita bisa beli. Kita bisa beli ini, menarik ini. Kan dia kita beli di sini, kita beli di 1195, kita bisa jual di 1225. Ini kalau kita lihat ya, ini Java ini kalau kita lihat nih berapa potensinya, lumayan dia. Ya, lumayan kalau kita bisa beli 1195 hari ini, dapatnya kita tiktokan di 1225 saja, udah ada profit 2,1%, lumayan. Dan untuk Java, kenapa segini saya katakan lumayan? Karena ini adalah saham yang tidak nowori. Artinya kalau kita pun taruh uang besar di sini, ya, karena kita beli 1000 lot, 5, itu nggak ada kekhawatiran gitu. Sehingga nantinya uh, profit segini itu bisa sangat berarti kalau kita katakanlah dengan modal besar, kita tektokannya hari ini beli 500 lot, jual, ya lumayan segitu dapatnya ada 50 jutaan, ada sejutaan netnya gitu. Ya, jadi itu saja. Jadi kenapa membedakan antara saham-saham seperti ini SEMA,
kemudian Maha, dan saham-saham kayak Arna, Java, Cepin itu. Dimana bedanya adalah saya berani untuk menaruh alokasi lebih besar di situ. Karena saham-saham yang no worry, saham-saham yang punya fundamental bagus, kemudian secara cap-nya juga, market cap-nya juga besar sehingga tidak agak susah untuk digorengnya, dan pokoknya saham-saham yang saya sudah kenal secara pribadi gitu. Itu ya, demikian sharing saya pada hari ini. Dan jangan lupa, seperti saya ingatkan, segala risiko bukanlah tanggung jawab kami. Jadi bijaklah dalam mengikuti rekom yang ada di channel ini. Dan sekali lagi, jika teman-teman bermanfaat, mohon like and subscribe-nya untuk channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.